Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita pada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat di tengah suasana keadaan negeri yang kalau kita mengikuti berita sehari-hari bikin ngeri. Mudah-mudahan malam ini Allah betul-betul jaga kita, Allah berikan perlindungan kepada kita, Allah limpahkan kesehatan dan keberkahan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian, sejak pandemik sampai sekarang baru kali ini saya barangkali mendapatkan kesempatan untuk bisa mengisi kajian dengan jumlah jamaah semacam ini. Ya, maka sekali lagi mudah-mudahan betul-betul Allah memberikan perlindungan kepada kaum muslimin warga Banjarnegara secara khusus dan kaum muslimin di Indonesia serta di berbagai belahan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita seperti yang sudah mungkin dibaca dalam broadcast, berbincang tentang memilih amalan terbaik di akhir zaman. Saya mulai dari sebuah kaedah ataupun prinsip hidup yang penting untuk kita pahami, kita mengerti bahwa tugas kita dilahirkan ke dunia sebenarnya sederhana. Apa itu? Lahir mengucapkan kalimat, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Di usia 4 bulan dalam rahim ibu kita, Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Kemudian kita mengatakan bala syahidna. Iya, aku siap mengakui bahwa engkau adalah Rabbku. Aku akan siap untuk beribadah hanya kepadamu ya Allah. Lalu kita lahir ke dunia. Dan kalimat ini kita bawa sampai nanti malaikat maut menjemput ajal kita, lalu kita bisa mengucapkan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Kalau itu bisa kita lakukan, lahir membawa la ilaha illallah, meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Sesimpel itu jalan hidup kita. Sesederhana itu tugas hidup kita. Mau apapun pekerjaannya, seperti apapun tinggi kedudukan dan jabatannya, sebanyak apapun tugas dan tanggung jawabnya, tetapi prinsipnya bahwa la ilaha illallah, mati mengucap kalimat la ilaha illallah. Yang tidak sederhana itu adalah prosesnya selama hidup. Ini yang tidak sederhana. Ini yang berat. Godaan di tengah kehidupan kita begitu banyak, sehingga orang akhirnya melepas kalimat itu, baik disadari maupun tidak disadari. Karenanya, kalau tugas yang engkau amanahkan kepada kami lahir di muka bumi, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah seperti apa yang Allah inginkan? Apakah seperti ibadahnya malaikat? Kalau ibadah yang dimaksud adalah seperti ibadahnya para malaikat yang sempat protes saat Allah akan menciptakan manusia di bumi, yang malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak.
Bukankah kami senantiasa bertasbih? Bukankah kami tiap hari selalu menyembahmu ya Allah? Ya, maka kita tidak sanggup 24 jam kok isinya cuma rukuk dan sujud. Nggak bakal kuat 24 jam kok isinya cuma ngaji, baca Quran, zikir pagi petang, sholat, puasa, itu saja. Ya, definisi ibadah menurut para malaikat memang demikian. Ya, malaikat tidak menganggap nyari nafkah itu sebagai ibadah. Ada nggak malaikat nyari nafkah? Nggak ada. Apakah malaikat menganggap pernikahan sebagai ibadah? Ada nggak malaikat yang nikah? Nggak ada. Ada nggak malaikat yang kemudian mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia, menjadi tukang sapu, menjadi takmir masjid, menjadi? Nggak ada. Ya, definisi ibadah menurut malaikat itu adalah zikir, takbir, tasbih, tahlil, ruku, sujud. Itulah definisi ibadah. Kita tidak akan sanggup kalau beribadah kepada Allah menurut definisi malaikat. Ya, bagi malaikat mendidik anak bukan ibadah karena malaikat tidak punya anak. Malaikat tidak punya istri. Bagi malaikat menyayangi istri, menafkahi istri bukan ibadah karena mereka tidak dicipta untuk yang semacam itu. Sementara kita manusia punya batas kekuatan, bisa jemu dan bosan, bisa capek bahkan sakit, ya, yang kemudian berarti kalau ibadah kita hanya dibatasi dengan ngaji, sholat, zikir, doa, betapa sedikitnya ibadah yang kita lakukan, betapa tidak cukupnya bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menginginkan 24 jam waktu dalam satu hari bernilai ibadah. Nah, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Amal apa yang akan kita persiapkan supaya semuanya bernilai ibadah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas sehingga nanti masing-masing kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan pintu amal yang sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Ternyata satu sama lain dari kita diberi pintu oleh Allah yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus bapak-bapak yang mungkin tadi siang mengikuti khutbah Jumat di Masjid Taqwa. Saya muqaddimahi dari sebuah ayat atau sebuah kisah di mana manusia itu memiliki sifat diskriminatif, pilih kasih, tebang pilih, sementara Allah Maha Adil, tidak pernah berbuat dolim. Manusia kalau bikin perlombaan, manusia kalau bikin lomba ketangkasan, apapun yang di situ ada hadiahnya pasti mengandung unsur diskriminatif. Lomba foto model, ya, yang keterima cuman yang tinggi, ganteng, putih, mancung. Yang jelek, pendek, hitam, pesek bisa menang nggak kira-kira Pak? Nggak bakal bisa menang. Lomba binaraga, itu yang menang cuman yang dadanya bidang, perutnya six pack. Yang perutnya gendut atau kurus kering nggak bakal bisa menang. Ya, lomba balap lari, itu yang lumpuh dan buntung nggak bisa menang. Lomba bikin bangunan mewah, yang nggak punya duit nggak bakal bisa. Ya, lomba apapun yang dibuat manusia, hadiahnya sebesar apapun pasti diskriminatif. Bisa diikuti oleh seseorang, tidak bisa diikuti oleh yang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menawarkan perlombaan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ayo berlomba-lomba. Lomba apa? Rebutan minta ampun kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawati wa ard, lomba untuk masuk surga yang seluasnya langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Maka perlombaan ini bisa diikuti oleh siapapun, kaya, miskin, tua, muda, pria, wanita, balita, bahkan bisa ikut perlombaan ini. Ya, bayi berusia 2 hari bisa ikut perlombaan ini. Ya, orang miskin, orang kaya, ustadz bisa masuk surga, santri bisa masuk surga, kiai bisa masuk surga, rakyat biasa bisa masuk surga, presiden bisa masuk surga, rakyatnya juga berpeluang sama. Siapapun punya peluang yang sama, sebab ketika Allah menawarkan perlombaan ini, yang dilihat bukan siapa yang paling banyak duitnya, yang dilihat bukan siapa yang paling banyak ilmunya,
Yang dilihat bukan siapa yang paling tinggi jabatan dan kedudukannya. Yang dilihat bukan apakah dia tampan atau cantik jelita. Yang dilihat oleh Allah sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat raut wajah kalian, wala ila ajsamikum, bodi tubuh kalian. Allah tidak pernah peduli, ya. Walakinnahu yanduru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amal kalian. Ingat, kita manusia, kita bukan binatang. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau binatang itu yang dihargai itu mungkin berat badan. Kambing misalnya, itu yang usia yang beratnya 25 beda dengan yang 75 harganya. Manusia tidak diukur dari berat badannya. Maka kalau ada perlombaan kok yang diukur lingkar pinggulnya, ya, berat badan dan tingginya. Ini sama aja perlombaan seperti binatang. Manusia tidak diukur dari berapa, ya, ketinggian derajatnya di antara sesama, tetapi Allah punya standar, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang menang di sisinya adalah yang paling bertakwa. Maka di dalam Al-Quran manusia disebut dengan kata-kata nafsun, jiwa. Manusia itu bukan fisik, manusia itu jiwa. Cuman ilmu pelajaran, baik itu IPS maupun IPA, ilmu biologi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, itu masih mengadopsi teori-teori Darwin. Sehingga kalau dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial ada pertanyaan, sebutkan kebutuhan pokok manusia. Jawabannya apa kira-kira Pak? Sandang, pangan, papan. Ini kebutuhan monyet, kebutuhan kera. Kera butuh makan, butuh tempat tinggal, kadang-kadang butuh pakaian kalau pengen lomba, ya. Gak ada di situ keterangannya kebutuhan manusia, kebutuhan untuk beribadah kepada Allah. Ada nggak keterangan dalam pelajaran itu bahwa kebutuhan pokok manusia adalah menghamba kepada Allah? Ada tidak? Nggak ada. Nah, ini artinya kita digiring agar manusia berperilaku seperti binatang. Padahal yang diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pada faktor-faktor fisik. Manusia itu, mohon maaf, nggak peduli seandainya dia itu bertanduk, andai kata dia itu punya buntut, andai kata warna kulitnya hitam, andai kata tangannya itu bercakar seperti binatang, tetapi hatinya beriman, ya, jiwanya ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhir hayatnya dia akan dipanggil dengan kalimat yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bilal bin Rabah itu hitam, harganya murah, budak yang tidak bernilai, tetapi sendalnya saja sudah di depan pintu surga. Abu Lahab, tahu Abu Lahab Pak? Kenapa disebut Abu Lahab? Lahab itu artinya glowing. Itu lelaki paling tampan di kota Mekah, dijuluki Abu Lahab. Bapak yang wajahnya glowing, bercahaya, berkilau. Istrinya siapa namanya? Ummu Jamil, wanita paling cantik di kota Quraisy. Itu kira-kira nek sekarang itu selebritis Pak, ya. Lakinya ganteng, pinter, kaya, istrinya cantik jelita, sampai dijuluki Ummu Jamil. Tapi apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Apa kata Allah? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Itu nasib mereka. Padahal di dunia kedudukannya paling tinggi. Ternyata di akhirat oleh Allah ditentukan tempatnya di neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna. Hartanya nggak bermanfaat, pekerjaannya nggak berguna, istrinya pembawa kayu bakar, masuk neraka bareng-bareng. Tapi Bilal bin Rabah, ya, lelaki berkulit hitam yang hampir sudah nggak ada nilainya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disediakan tempat di surga yang sangat tinggi. Sampai di dunia sendalnya pun sudah ada di surga. Maka nggak usah galau, nggak usah gelisah kalau kita barangkali tidak diuji oleh Allah setampan Nabi Yusuf. Nggak perlu galau, karena besok di surga kita akan lebih tampan dari Nabi Yusuf. Syaratnya apa?
hatinya beriman. Syaratnya apa? Punya amal soleh. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia adalah jiwa. Ya. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengakui Allah dan Rasulnya, yang menolak konsep tentang alam akhirat, maka walaupun badannya tinggi, besar, tampan, rupawan, kaya raya, Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol. Ya. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ya fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, disebut sebagai makhluk yang paling buruk di muka bumi kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, manusia adalah jiwa bukan fisik ya, dan Allah mengingatkan yaumala yanfa'u malu wala banun, pada hari di mana nanti harta kita, anak kita, jabatan kita, kedudukan kita sama sekali tidak memberi manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih dari kemunafikan, bersih dari kemusyrikan, sehingga datang kepada Allah dalam kondisi nafsul mutmainnah. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian kita memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah, ternyata masing-masing kita ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala ada di antara kita yang diberi fisik yang kuat. Di antara kita ada yang diberi harta yang banyak. Fisiknya lemah, hartanya banyak. Ada yang diberi otak yang cemerlang. Wajahnya mungkin tidak tampan, badannya mungkin tidak perkasa, tapi otaknya luar biasa. Ada yang diberi kedudukan yang tinggi, punya jabatan, punya kekuasaan. Ada yang diberi suara yang merdu, ada yang diberi kemampuan untuk memberi nasihat. Kalau berbicara, kalau menasihati, menyenangkan. Masing-masing orang ini punya kelebihan yang berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta, usaha kalian, pekerjaan kalian berbeda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa setiap manusia, orang-orang beriman berpeluang untuk masuk surga. Karena apa? Surga ini termasuk di antara perkara yang sangat misterius. Maksudnya misterius bagaimana? Setiap orang bisa masuk surga dengan cara dan sebab yang berbeda-beda. Pernah mendengar ada seorang wanita Bani Israel, pelacur, yang masuk surga hanya gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing. Ya, Rasulullah SAW bersabda, inni ra'aitur rajula yataqallabu fil jannati fi husnin amatoha anit thoriq. Sungguh aku melihat di surga ada orang ya yang di surga amalannya apa? Dia cuma menyingkirkan sampah dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan. Ini kabar gembira buat tukang sampah, bahwa dia bisa masuk surga bukan karena sholat jamaahnya di shop awal, tetapi karena dia begitu sensitif kalau ngelihat ada sampah disingkirkan, membuat jamaah yang lewat tidak ada yang kepleset atau terjatuh. Dia masuk surga gara-gara ngebersihin sampah. Jamaah rahimakumullah, waktu azan telah tiba, silahkan muazin mengumandangkan. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadika wassalatul qaimah ati Muhammadan al-wasilat wal fadilah wa basahu wa Muhammadan wa atah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Setelah kita memahami surga itu misteri dan setiap orang bisa masuk surga dengan cara yang berbeda-beda. Tadi sudah kita sebutkan ada yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing, padahal awalnya dia seorang pelacur. Ada yang masuk surga gara-gara menyingkirkan duri dari jalan karena dia begitu peduli dengan lingkungan. Ada yang masuk surga gara-gara dia ini hobinya memberi kemudahan kepada yang ngutang sama dia. Rasul menceritakan ada kisah di zaman dahulu, dia nggak punya amalan apa-apa. Kata Nabi, nggak punya amalan kecuali satu amalan dia. Apa itu? Amalannya adalah dia
suka melonggarkan orang yang ngutang sama dia. Dia suka bilang sama debt kolektornya, lewat gang ini tagih dia, lewat gang ini tagih dia. Kalau bisa bayar terima uangnya, kalau nggak bisa bayar udah dilewatin. Mudah-mudahan nanti Allah melewatkan kita masuk ke surganya. Itu kata juragannya gitu Pak. Subhanallah, orang ini nanti masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ngajinya, tapi karena begitu longgar hatinya. Kalau nagih nggak pakai gebrak-gebrak meja, nggak bawa bodyguard segala. Ya, ini kabar gembira buat juragan yang kalau nagih utang nggak dapat bayaran, gitu loh. Ya, tapi tolong yang ditagih jangan mengeluarkan dalil ini, gitu loh. Ya, yang ditagih itu dalilnya mutlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar utang itu zalim bagi yang mampu, gitu. Ya, bagi yang mampu. Bagi yang nagih, wa in kana dzu usratin fa nadhiratin ila maisarah. Kalau yang ditagih lagi kesulitan banget, tunggu sampai dia mendapatkan kemudahan. Ya, gimana Pak? Katanya hari ini, maaf Ustadz, sebetulnya saya sudah siapkan, tapi ternyata tadi saya dapat informasi anak saya kecelakaan. Akhirnya saya pakai dulu uang itu buat berobat. Terus gimana, kapan bisanya? Bulan depan insya Allah Ustadz, gitu ya. Oke, bulan depan. Bulan depan ditagih lagi. Ya akhi, gimana ini? Sudah tanggal 29 sesuai dengan janji antum. Sebenarnya uangnya sudah tak kumpul-kumpulkan. Qadarullah, tadi anak saya datang bawa surat tagihan SPP 7 bulan. Ya, terpaksa saya gunakan untuk bayar, kalau enggak bisa ikut ujian. Terus gimana? Bulan depan Ustaz, insya Allah. Bulan depan tagih lagi. Gimana ya akhi? Sudah tanggal 30 ini. Ustaz, sebenarnya sudah saya siapkan. Qadarullah, istri saya keguguran. Akhirnya uangnya saya pakai buat biaya pengobatan. Ya. Terus ya bulan depan Ustaz. Ya, bulan depan ditagih lagi. Ya akhi, ini gimana? Di rumah saya sudah tanggal 30. Di rumah kamu tanggal berapa? Yo, sama sebenarnya tanggal 30 juga. Tapi uangnya belum ada. Yes, ya sudah, kalau begitu tak ikhlaskan, saya nggak akan nagih lagi. Itu kira-kira yang ditagih berbes milimotan Pak. Masya Allah, Ustadz besok ngutang lagi ya Tat ya. Orang yang memberikan kemudahan nanti oleh Allah akan dimudahkan. Ada yang masuk surga gara-gara apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada yang masuk surga gara-gara diuji dengan anaknya yang meninggal dunia saat balita. Ada yang masuk surga hanya dengan amalan sepele, sholat 2 rakaat saja. Ada yang masuk surga dengan jihadnya, ada yang masuk surga dengan sedekahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasyatta, usaha kalian itu berbeda-beda. Kalau kita pengen bertahan hidup dengan baik, maka caranya adalah kita memanfaatkan potensi karunia yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sebuah rumah sakit ya, itu ada dokter spesialis, ada pembantu dokter, ada dokter koas, ada perawat, ada satpam, ada cleaning service, ada bagian administrasi, ada bagian personalia, ada tukang kebunnya, ada penjaga gerbangnya. Itu banyak sekali divisi-divisi di dalamnya. Kenapa rumah sakit itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat pasiennya? Karena semua kru yang ada di sana bekerja sesuai dengan keahliannya. Bayangkan kalau dokter kemudian dia malah jaga di pintu gerbang. Ya, kira-kira itu pasien tertangani dengan baik tidak Pak? Bayangkan kalau kemudian satpam ikut masuk ke ruang operasi. Ya, bisa kacau nggak itu pasien? Ya, bayangkan kalau kemudian perawat dokter ya malah pegangannya sapu untuk membersihkan kebun, taman dan sebagainya. Itu rumah sakit megah, besar, gagah, bisa melayani pasien yang banyak. Pasien merasa puas, bisa ditolong nyawanya, diselamatkan hidupnya, karena semua orang yang di sana bekerja sesuai dengan keahliannya. Mereka tidak keluar dari wilayah tugasnya, maka masing-masing itu bisa mendapatkan gaji sesuai dengan yang dia kerjakan. Kalau misalnya seorang dokter kok tugasnya malah bersihin selokan, gajinya berapa Pak?
Nah, kalau misalnya satpam tugasnya kok bedah, itu kira-kira dapat bayaran atau masuk penjara? Ya, masuk penjara. Semuanya bisa dapat gaji tiap bulan, memenuhi kebutuhannya, mencukupi anak istrinya, karena mereka bekerja sesuai dengan keahlian yang Allah berikan kepada dia. Begitulah cara kita masuk surga. Ya, kalau kita pengen masuk surga, caranya bagaimana? Beramal dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Sebab pintu surga itu sangat banyak sekali, bukan hanya satu pintu saja. Nah, masing-masing pintu ini dimasuki oleh orang dengan kemampuan yang berbeda. Dan Allah tidak pernah pilih kasih. Tadi sudah saya sebutkan, siapapun bisa masuk surga dengan amalan apapun. Ya Pak, kiai bisa masuk surga, budak pur bisa masuk surga, tukang kebun bisa masuk surga, supirnya bisa masuk surga. Semuanya berpeluang. Sebagaimana di rumah sakit tadi, direkturnya dapat gaji, dokternya dapat gaji, satpamnya dapat gaji, semuanya dengan gajinya bisa mencukupi kebutuhannya. Kan semacam itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama sebagaimana di dunia itu nikmat kita itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Di surga itu nanti kenikmatannya juga berbeda-beda. Walaupun kalau kita masuk surga, mau yang levelnya paling rendah di emperan sekalipun, itu sudah nikmat yang luar biasa. Sebab kata Rasulullah SAW, surga yang paling rendah kedudukannya itu seperti seorang raja yang memiliki kekuasaan 10 kali lipat dunia. Terbayang nggak Pak? Punya tanah 10 kali lipat dunia, punya kekuasaan 10 kali lipat dunia. Wong cuman punya kekuasaan satu negeri, satu pulau, satu provinsi, satu kabupaten, itu saja bisa kemakinya luar biasa. Ya, apalagi kalau punya kekuasaan satu bola dunia, apalagi punya kekuasaan 10 kali lipat dunia. Itu penduduk surga yang paling ringan derajatnya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menyampaikan poin ini dari awal untuk membangun landasan berpikir. Supaya apa? Supaya kita ini bisa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang berbeda-beda. Ya, supaya apa lagi? Supaya kita tidak buruk sangka kepada saudara kita. Sebab kadang-kadang kita ini diliputi perasaan sombong dengan banyaknya amal kita, dengan melihat amalan orang lain yang di bawah kita. Ternyata dia punya simpanan di sisi. Supaya kita tidak gampang mencela. Kalau ada orang yang berbuat maksiat misalnya, boleh jadi dia punya simpanan yang tidak diketahui oleh tetangga kanan kirinya termasuk kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sepakati bahwa masuk surga bisa dengan cara yang paling bagus adalah sesuai dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Itu yang akan mempercepat kita mendapatkan hasil. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, maka potensinya justru merusak. Ya, coba misalnya tugasnya ceramah tuh tugasnya kiai, kan begitu. Lah kalau misalnya SD nggak lulus, profesinya tukang gorengan, kemudian ngisi ceramah di hadapan ribuan orang, ya, Quran nggak bisa baca, dalil nggak ngerti, banyak madorotnya atau banyak manfaatnya? Banyak madorotnya. Sama seperti tadi, wong satpam kok mengambil tugas dokter spesialis, itu pasti akan sangat kacau hasilnya. Ya, maka jangan mengambil bagian yang bukan menjadi tugas kita. Dalam sebuah amal jama'i, kehidupan sosial bermasyarakat, ya, mirip seperti sebuah bangunan, mirip seperti sebuah kendaraan. Bapak Ibu tahu yang namanya mobil Alphard. Pertanyaan saya, mobil Alphard itu kan mahal, yang baru bisa 2 miliar. Kira-kira di mobil Alphard itu yang penting apanya? Kursinya, AC-nya, setirnya, gasnya, remnya, selang yang mengalirkan bensin, tabung bensinnya, atau rodanya, atau bensinnya. Yang paling penting apanya? Semuanya penting, ya. Bahkan Alphard roda 4 baru jalan tol, kalau pentilnya yang 4 hilang, bisa jalan tidak? Nggak bisa. Pentil harganya murah, tetapi ketika dia berada di sebuah kendaraan yang mahal tadi, nilainya menjadi sangat strategis. Mungkin kita tidak dipuji orang. Kalau kita ngelihat mobil Alphard, itu yang dipuji apanya? Bodinya,
AC-nya dingin, kursinya empuk, nggak ada yang muji pentilnya, gitu ya. Tapi kalau nggak ada pentil bagaimana? Sama, di tengah masyarakat mungkin yang dipuji kalau di sebuah sekolahan atau di sebuah yayasan, di sebuah pesantren, yang dipuji itu ketua yayasannya, yang dipuji itu pak kiainya, yang dipuji itu apa? Guru tahfidnya, yang dipuji imam masjidnya karena suaranya merdu, yang dipuji, yang mendapatkan penghargaan donaturnya, tukang sampahnya nggak pernah dapat pujian, budapur yang masak nggak pernah mendapat penghargaan, ya, tukang kebunnya nggak mendapat perhatian. Padahal bapak ibu tahu kalau di sebuah pesantren itu budapurnya ngambek, kira-kira santrinya bubar tidak? Bubar. Walaupun ustadznya pinter, walaupun guru tahfidnya itu bagus, tapi budapurnya motong nggak mau masak, ya, santri ustadz semuanya kelaparan, kan begitu, ya. Semuanya kalau dalam sebuah amal jama'i, dalam sebuah aktivitas sosial punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita rendah, boleh jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya sangat tinggi kalau kita ikhlas, ya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya, ya, setelah kita memahami bahwa surga itu bertingkat-tingkat, pintunya begitu banyak, maka satu kaidah penting, bahwa di dalam hidup kalau kita mau bertahan, kita harus punya simpanan, kita harus punya sesuatu yang diandalkan, ya. Kita nih sekarang bisa menikmati hidup, mencukupi kebutuhan keluarga karena ada yang diandalkan. Dan ternyata masing-masing orang andalannya sama atau beda? Beda. Ada yang mengandalkan gaji bulanan, contohnya karyawan. Ada yang mengandalkan gaji mingguan, contohnya pak tukang atau kuli bangunan, setunan nggih Pak, ya. Ada yang mengandalkan harian, contohnya pedagang kelontong di pinggir jalan. Ada yang mengandalkan musiman, contohnya para petani atau peternak, ya, atau apalah yang persekian bulan baru bisa menghasilkan. Ada wali murid yang daftar anaknya di pesantren kami nanya, Ustadz, kalau nanti bayar SPP-nya setiap 6 bulan sekali bisa nggak Ustadz? Saya dapat uangnya itu 6 bulan sekali, karena saya bukan seorang pegawai, saya bukan seorang pebisnis, saya cuma petani. Biasanya panennya setahun cuma 2 kali. Ada yang mengandalkan dari warisan, itu ya ada, gitu ya. Ya, ada yang mengandalkan dari kontrakan karena punya kos-kosan, karena punya ruko yang disewakan. Ada yang mengandalkan dari tahunan karena dia seorang komisaris, punya perusahaan, tiap akhir tahun mesti ada sisa hasil usaha yang dibagikan, dividen kata orang. Ada yang mengandalkan dari pemberian orang, ya, entah gimana caranya, apakah malak atau apa begitu ya. Wis pokoknya minta begitu loh, ya, karena dia punya sesuatu yang bisa buat nakut-nakuti begitu kan, ya. Masing-masing orang andalannya beda-beda, ya. Tetapi terserah, yang penting halal. Yang pasti setiap kita harus punya sesuatu yang diandalkan. Kalau nggak punya sesuatu yang diandalkan, pasti panik. Bapak ibu sekalian, yang bikin hidup kita stres itu bukan karena kita punya utang. Anda punya utang 100 juta, stres nggak Pak? Enggak, kalau tabungannya 2 miliar, itu loh, ya, nggak ada masalah. Mau punya utang 200 juta, mau punya utang 1 miliar, simpenannya 10 miliar, maka tenang, ya. Tapi walaupun nggak punya utang, tapi nggak punya uang, nggak bisa buat memenuhi kebutuhan, itu bisa stres, bisa pusing, bisa gampang marah, cepat emosi, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami, setiap kita harus punya sesuatu yang bisa diandalkan. Dan tadi saya sudah katakan bahwa masing-masing kita andalannya beda-beda, ya. Makin banyak yang bisa diandalkan, makin baik Pak. Ini kaidahnya. Jadi prinsipnya, kalau kita punya yang diandalkan, ya alhamdulillah gaji saya setiap bulan 10 juta, itu bisa diandalkan misalnya, ya. Alhamdulillah ini saya jualan gorengan tapi satu hari bisa laba 200.000, sebulan berarti 6 juta, cukuplah buat ini itu, gitu ya. Alhamdulillah saya sebagai seorang tukang gambar, desainer, satu pekan bisa dapat proyek sekian. Intinya dia ini punya sesuatu yang diandalkan, ya. Bapak ibu sekalian, ya,
Yang paling penting kalau kita memiliki andalan yang sangat banyak. Sudah dapat gaji bulanan, masih dapat sewa kos-kosan tiap 3 bulanan, masih dapat penghasilan harian karena punya toko, masih dapat dividen tahunan karena punya perusahaan, masih juga sering dapat sesuatu lah begitu ya dari orang lain, diberi hadiah, diberi apa saja. Singkat cerita, makin banyak yang bisa kita simpan, makin banyak yang kita andalkan, makin tenang hidupnya. Kenapa? Kalau banyak yang kita andalkan, maka mau bikin program dan rencana apa saja gampang. Ya, jenengan sudah punya penghasilan bulanan, masih dapat penghasilan pekanan, masih dapat bonus harian, masih dapat bonus 3 bulanan, masih dapat kontrakan tahunan, masih dapat karena punya kambing, punya sapi, punya kebun. Wah, itu ibaratnya mau bangun rumah lagi gampang. Ya toh? Mau jalan-jalan ke Eropa enteng, mau umroh tiap bulan bisa. Nah, kalau misalnya gajinya hanya sebulan sekali, itu ngaturnya tuh susah banget. Ya, tapi memang manusia beda-beda, nggak semuanya kemudian diberi kemudahan. Intinya kebutuhannya tercukupi. Nah, kalau kehidupan dunia seperti itu, maka kehidupan di akhirat sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala butuh sesuatu yang bisa diandalkan, butuh sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai jaminan. Kira-kira besok menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, amalan apa yang kita andalkan? Kalau menghadapi peristiwa Yaumul Mahsyar, dihisab di Yaumul Qiyamah, apa yang paling kita andalkan? Ya, sebab kita akan menghadapi kenyataan yang tak pernah terbayangkan. Kalau suatu saat naudzubillah kita mengalami kecelakaan, kan kita harus punya sesuatu yang diandalkan. Biasanya punya BPKB atau sertifikat yang bisa dijual misalnya, itu diandalkan. Lah, pertanyaannya, besok kita menghadap Allah, ini kan dikasih pekerjaan begitu banyak. Ada pekerjaan sholat, ada pekerjaan puasa, ada pekerjaan ngaji, ada pekerjaan zikir, ada ibadah sedekah, ada ibadah bangun malam. Pertanyaannya, itu bisa diandalkan atau tidak? Besok ketemu Allah itu, sholat kita itu kira-kira cukup nggak? Dengan Allah, puasa kita tuh bisa nggak melindungi dari api neraka? Ya, kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah saya ilustrasikan seperti bekerja di sebuah rumah sakit, bekerja di sebuah pabrik, sama-sama bekerja di pabrik, tapi yang satu jadi direktur, gajinya 50 juta sebulan. Yang satunya jadi manajer, gajinya 25 juta sebulan. Satunya cuman jadi staf, gajinya 5 juta sebulan. Satunya karyawan kontrak, cuman 2 juta sebulan. Satunya cuman satpam, 1,5 juta sebulan. Satunya pekerja outsourcing, pocoan. Kalau dibutuhkan dipanggil, kalau enggak dikasih, paling 1 juta sebulan. Itu sama, kerja di pabrik, tapi hasilnya beda. Pertanyaannya, mana yang paling bisa diandalkan? Pocoan, kontrakan, ya, atau staf, atau manajer, atau direktur? Direkturnya mau apa saja tenang dia. Sama Bapak Ibu sekalian, ibadah sholat 5 waktu yang Allah berikan kepada kita, ternyata nanti di sisi Allah nilainya sama atau beda? Beda. Yang datang shaf awal, sholat qobliyah, mengumandangkan azan, zikir di antara azan dan iqomah dia lazimi, habis selesai salam zikir istighfar yang lama, habis itu dilanjut lagi dengan ba'diyahnya, habis itu dilanjut kalau subuh nunggu syuruk sampai matahari terbit untuk sholat 2 rakaat. Itu nilainya di sisi Allah beda dengan yang sholat sudah masbuk sendirian, sholatnya ngebut gitu kan, nggak khusyuk, ya, baca istighfarnya saja sambil ngelipet sajadah gitu kan, ya. Bukan Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi Allahumma lantas jalan, ya. Kira-kira sama nggak di sisi Allah nilainya, Pak? Beda. Ibarat kerja di perusahaan, sama-sama di pabrik. Ini yang masbuk tadi adalah level pekerja pocoan, gitu, Pak. Sementara yang datang shaf awal, yang mengumandangkan azan, yang qobliyah ba'diyah, yang zikir di antara sholat dan azan, itu seperti direktur gajinya. Kira-kira ya, Pak. Nah, sholat yang begini dengan sholat yang kedua tadi sama nggak nanti di akhirat?
pasti berbeda, ya. Cuman Bapak Ibu sekalian, nggak setiap kita bisa jadi saf awal kan? Nggak setiap kita itu bisa betul-betul tepat waktu, karena barangkali ada tuntutan tugas pekerjaan dan sebagainya. Maka para sahabat Nabi SAW itu juga punya amalan yang berbeda-beda, punya andalan, mengandalkan amalan itu sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Contoh, ya, kalau kisah pada zaman dahulu, pernah mendengar kisah 3 orang yang kejebak di dalam goa. 3 orang Bani Israel yang sedang jalan-jalan, tiba-tiba hujan turun deras, akhirnya mereka sembunyi di dalam goa. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari atas bukit menutup mulut goa tadi. Tenaga sudah mereka kerahkan, otot-otot mereka sudah dikencangkan, tetapi batu itu sama sekali tidak bergeser. Akhirnya mereka bersepakat, ayo kita bongkar tabungan kita. Kira-kira gitu Pak, ya. Ini bongkar celengan amal nih Pak. Yang satu mojok di timur, yang satu mojok di barat, yang satu mojok di utara, ya. Mereka semua berdoa kepada Allah dengan cara membongkar amalnya. Ya Allah, dulu aku adalah seorang pekerja di sebuah peternakan kambing yang aku perah susunya. Hasil susu itu selalu aku berikan kepada ibuku sebelum aku berikan istri dan anakku. Aku lakukan terus menerus sampai ibuku tua. Sampai suatu ketika aku pulang, ibuku sudah tidur, anak istriku kelaparan, kehausan. Istriku bilang, "Mas, mbok yo susunya buat kami dulu." Aku bilang, "Enggak, ini untuk ibu." Ya, ndang ibunya dibangunkan. "Jangan, aku tidak ingin menyakiti hati dan perasaannya." Ibunya ditunggu sampai bangun Pak. Dia duduk di sampingnya. Begitu ibunya bangun, air susunya diberikan, baru sisanya diberikan kepada istri dan anaknya. Baktinya kepada ibunya luar biasa. Lalu dia mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kalau yang engkau lihat itu adalah ikhlas semata-mata karena aku mengharap ridhomu, geserlah batu ini." Apa yang terjadi? Batu ini geser, tapi baru sedikit. Ya, kamu coba doa. Yang kedua berdoa, "Ya Allah, dulu aku adalah seorang pemuda. Aku jatuh cinta dengan seorang wanita yang masih dari kerabatku. Aku dekati dia tapi menolak. Sampai suatu ketika dia datang karena butuh bantuan. Dia meminta kepadaku pinjaman uang 100 dinar. Kalau dia rupiahkan banyak banget Pak, sekitar 200 jutaan. Ya, aku tidak mau memberikan kepadanya kecuali dia mau menyerahkan kehormatannya. Karena dia terpaksa, akhirnya dia datang dan ingin menyerahkan kehormatannya. Saat aku sudah berikan uang, saat dia sudah ingin melepas pakaiannya, tiba-tiba dia mengingatkan, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah?" Saat itu aku merinding. Aku kemudian bergetar dan aku berikan uang itu. Aku katakan kepadanya, "Bawalah uang ini, aku tidak akan menagihnya. Aku memberimu semata karena Allah. Aku takut akan siksanya. Ya Allah, kalau memang engkau melihat bahwa yang aku lakukan ikhlas karena takut kepadamu, geserlah batu ini." Maka batu itu kemudian bergeser, tapi masih belum bisa keluar. Yang satunya lagi kemudian berdoa, "Ya Allah, aku adalah seorang juragan. Aku punya karyawan dan anak buah. Waktu tanggal 1 gajian, ada 1 orang karyawan yang tidak datang. Gajinya aku simpan. Aku belikan 2 ekor kambing. Lalu berkembang biak sampai menjadi 4, 8, 16, sampai akhirnya menjadi 2 lembah. 2 lembah Pak, ribuan ekor. Suatu hari anak karyawanku itu datang. Lalu dia mengatakan, "Tuan, dulu bapakku pernah bekerja di sini dan sempat belum satu gajian. Aku datang ke sini untuk meminta hak orang tuaku." Maka aku katakan kepadanya, "Nak, itu kambing semua yang di lembah sana milik bapakmu. Ambil semuanya." Itu ya. Kata anak gitu, "Jangan bercanda dong Pak." Ya, betul, itu milik kambing bapakmu. Ya, kambing itu milik bapakmu. Akhirnya apa? Anak muda ini, ya Allah, ngambil kambing semuanya. Aku nggak disisain satu pun, dan dia nggak terima kasih sama sekali kepadaku. Kurang ajar banget tuh anak, gitu ya. Tapi ya Allah, kalau engkau melihat yang aku lakukan itu ikhlas mengharap ridhomu, geserlah batu ini. Ini orang yang Masya Allah Pak ya. Akhirnya kemudian apa? Bergeser. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cerita 3 orang ini mirip kalau kita kena musibah. Ya Allah, gaji cuma 2 juta sebulan, tapi begitu buka laci masih punya emas 100 gram. Gitu Pak.
Kita buka laci masih ada sertifikat tanah 1 hektar. Ya, kita buka laci masih ada BPKB Avanza. Itu bisa dipakai buat nebus, gitu nggak Pak? Ya. Nah, jadi apa? Makin banyak simpanannya, makin tenang nggak kira-kira Pak? Makin tenang, gitu loh. Ya, cerita 3 orang ini menggambarkan betapa pentingnya kita punya sesuatu yang diandalkan. Pertanyaannya, besok kita menghadap Allah itu andalannya apa? Gitu loh Pak. Ngandelin sholatnya nggak khusyuk, sering telat, masbuk terus, gitu kan? Kadang-kadang sholatnya di rumah, ya. Ngandelin sedekah, kotak kenceng lewat, cuman didiemin, gitu kan? Ya, kalau toh dimasukin, ya dipilih yang paling kecil. Bapak Ibu, ternyata saya perhatikan uang itu makin besar, makin banyak nolnya, makin lebar senyumnya. Lihat itu gambar yang nolnya 5, itu senyumnya cerah. Yang nolnya 3 itu Pak, ya, saya lihat tuh cemberut, itu gambar orangnya tuh, ya. Coba aja dilihat Pak, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul mengatakan ar-rajulu fi dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah, orang itu besok nanti akan dinaungi sama sedekahnya. Artinya apa? Di hari kiamat dia akan dilindungi tergantung sedekahnya. Nek sedekahnya receh yo tetap kepanasan Pak, gitu loh. Nek sedekahnya masjid adem itu, nggak kena matahari, wong ditempelkan 1 jengkal di atas kepala, ya. Nek sedekahnya cuman recehan tadi gitu ya, kepanasan ini ya. Tapi sekali lagi orang akan dilindungi dengan apa? Amalan yang berbeda-beda. Seperti tadi saya sebutkan, ada orang yang untuk menebus masalahnya bisa mengandalkan BPKB-nya, bisa mengandalkan sertifikat tanahnya, bisa mengandalkan sertifikasi bulanannya, kan gitu loh ya. Macam-macam ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ngandelin apa? Nah, saya akan beri contoh tambahan lagi di zaman sahabat. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, suatu hari ditanya Rasulullah, "Ya Bilal, amalan apa yang paling kamu andalkan? Kok sendalmu sudah ada di depan pintu surga?" Ini ya, Rasul nanya, amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya? Kok sendalmu sudah ada di depan pintu surga? Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas pagi, siang, sore, malam kecuali aku segera berwudu dan sholat 2 rakaat." Namanya sholat apa ini Pak? Sholat tuhur, sholat habis wudu ya. Saya mau bertanya, sholat tuhur sama qobliyah subuh pahalanya banyakan mana? Ayo. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat tuhur pahalanya banyakan mana? Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat tuhur apa keutamaannya? Saya belum tahu tuh keutamaan sholat tuhur, kecuali itu diperintahkan, disunnahkan. Tapi nilainya itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Lah kok Bilal lebih mengandalkan sholat tuhur? Apa rahasianya? Dalam dunia bisnis kurang lebih begini ya. Jualan HP 1 unit bisa untung 1 juta kalau HP-nya 10 juta. Cuman yang punya counter HP itu 1 gedung ada 1000 counter. Sehari paling laku 1, untungnya cuma 1 juta. Ini ada tukang bakso, tukang mie ayam, nggak ada saingan, kok labanya cuma 2.000 rupiah, tapi sehari laku 2.000 mangkok. Kira-kira banyakan mana pahalanya Pak? Banyakan mana gajinya? Tukang mie ayam, tukang bakso tadi ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang mengerjakan qobliyah subuh itu para sahabat hampir semuanya mengerjakan. Tapi yang mengerjakan sholat duhur itu baru cerita Bilal. Sahabat yang lain nggak ada. Bilal mengambil peluang kesempatan yang tidak diambil oleh yang lainnya. Kenapa Bilal milih itu? Ini amalan yang paling cocok buat Bilal. Sebab Bilal marbot masjid, 24 jam banyak di masjid, 5 waktu mengumandangkan azan. Kalau kentut tinggal wudhu, gampang. Sholat 2 rakaat enteng. Jenengan supir angkot, milih amalan Bilal, kira-kira berat mboten Pak? Di perempatan batal. Piye ki wudune? Karena terobsesi pengen kayak Bilal. Ngapunten para penumpang, saya tak wudhu sholat dulu. Ditinggal penumpang mboten Pak? Bubar itu nantinya. Nah kalau jenengan supir angkot, jangan milih amalan Bilal, cari amalan yang lain, gitu loh. Ya,
Makanya yang mengikuti amalan Bilal itu sangat sedikit. Ada kisah lain lagi, sahabat Abdullah bin Amr bin As suatu hari mendengar hadis Nabi. Nabi bersabda, ingat sebentar lagi akan ada calon penghuni surga masuk masjid ini. Akhirnya karena ada omongan begitu, Abdullah bin Amr bin As pura-pura masuk masjid, terus duduk. Tadi Nabi nyebut nama aku enggak tuh, gitu kan ya. Wah berarti duduk aku ya, gitu ya. Ternyata ini dia calon penghuni surga. Masuk dia dari belakang, tik. Besoknya Abdullah bin Amr langsung ke rumahnya, pengen investigasi, tapi pura-pura. Dia mengatakan, Mas, boleh nggak aku nginep di rumahmu 3 hari? Aku lagi ada problem, aku lagi bermasalah sama bapakku, ya, lagi nggak enak nih, ya, bisa ya nginep di rumah kamu ya? Oh ya, silakan, tafadhol. Masya Allah, dengan senang hati. 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr memperhatikan dia. Bangun malam enggak, puasa enggak, sedekah jarang. Padahal Abdullah bin Amr jagonya bangun malam, jagonya sedekah, jagonya puasa. Setelah 3 hari 3 malam ditunggu-tunggu, ini orang andalannya apa, amalannya apa ya? Akhirnya hari keempat dia pamit, ya. Tapi setelah pamit, dia mau pamit, dia ngomong begini, Mas, sebenarnya saya tuh nggak punya masalah apa-apa dengan orang tua saya. Saya nginep di rumah kamu tuh cuman pengen melihat kamu tuh punya amalan apa. Tapi 3 hari 3 malam saya investigasi nggak dapat apa-apa. Kamu yo ke masjid biasa, datangnya nggak di depan juga, ya. Bangun malam, aku bangun malam, kamu yo nggak bangun malam, tidur sampai azan berkumandang. Puasa kamu yo nggak tak lihat sahur. Sedekah yo kamu tak lihat nggak punya uang, ya. Tapi kok Rasul bilang kamu itu calon penghuni surga, itu kira-kira apa toh? Kamu jangan-jangan ada yang disimpan ya? Kata orang ini, wallahi tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurangi. Apa yang kamu lihat itulah hari-hariku. Bener nih kamu nggak punya simpanan? Iya, seperti itu yang kulakukan. Ya sudah, aku tak pamit daripada nanti ketularan gitu ya. Ya, ketularan nggak bangun malam, ketularan nggak puasa gitu ya. Tapi baru berapa langkah dipanggil. Sebentar ya akhi. Kalau kamu ingin bertanya amalan saya apa, saya adalah tipe orang yang tidak pernah iri sama siapapun. Kalau ada tetangga saya yang dapat sesuatu, saya adalah orang yang pertama kali bersyukur. Kalau ada tetangga saya yang susah, saya yang pertama kali sedih. Saya ikut berduka cita dengan dukanya, saya bersedih dengan kesedihannya. Saya melihat orang punya apa saja, blas, nggak ada iri sedikit pun dalam hati saya. Sebelum tidur saya membersihkan hati saya dari rasa kepengin dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa kata Abdullah bin Amr? Ini dia, nek ini aku nggak sanggup, bener aku nggak kuat ngikuti amalan kamu. Bapak Ibu, Abdullah bin Amr bin As, bapaknya itu Amr bin As, bapaknya panglima perang, bapaknya pebisnis, bapaknya politikus, bapaknya itu seorang sahabat hebat. Darah seorang politisi, darah seorang panglima perang, darah seorang bisnis mengalir di dia. Darah pebisnis, darah politisi, nggak iri sama orang. Boleh nggak kita iri, Pak? Boleh, dengan cara yang baik. Dan nggak iri itu susah banget gitu loh. Tapi ada orang yang nggak iri sama sekali. Saya kalau disuruh ikuti amalan dia, Pak, nggak sanggup, Pak. Pebisnis kok nggak iri itu nggak mungkin. Ngelihat pesaingnya maju, pengen maju nggak? Ya, ngelihat tetangganya laris, pengen laris nggak? Nah, ini orang blas nggak punya rasa iri sama sekali. Makanya Abdullah bin Amr mengatakan apa? Aku nggak sanggup mengikuti yang kayak begitu. Artinya apa? Orang ini amalannya tidak iri. Cocoknya buat uang desa sih nggak kepengen apa-apa gitu loh, ya. Nah, sarung kok nggak iri itu ya nggak mungkin. Dengan pengen nomor 1, pengennya di depan, jiwanya pemimpin, jiwanya pedagang, jiwanya seorang selalu menjadi leader, pasti punya sifat iri. Kenapa? Rasul mengingatkan tidak ada iri kecuali 2 perkara. Ini perkara yang baik, gitu kan? Ya, iri itu sifat manusia. Silahkan, yang penting tidak berbuat dolim, tidak berbuat jahat. Aku iri lihat anak itu kok pinter banget ya dagangnya, ya. Aku tak sinawah. Boleh nggak gitu, Pak? Boleh. Tetapi orang ini sama sekali nggak punya rasa itu. Ini yang saya juga nggak sanggup. Makanya saya nggak mau mengikuti amalan itu, Pak. Saya tak cari amalan yang lain, gitu loh.
Nek saya ngikuti amalan begitu, dagang nggak berkembang nantinya. Ya, wong kita itu bisa berkembang dagang gara-gara apa? Ngelihat orang. Kayak dodolan opo kok laris men gitu kan? Kita cari sumbernya di mana. Semacam itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang lagi para sahabat berbeda-beda. Ada kisah seorang wanita yang menderita penyakit ayan, epilepsi. Dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, tolong dong doakan saya supaya sembuh. Apa kata Rasulullah? Kamu mau tak doakan sembuh atau tak doakan masuk surga tapi sabar? Nggak sembuh berarti. Pak, nek jenengan sakit, datang kepada Nabi, terus Nabi bilang, kamu mau milih sembuh apa milih sabar dapat surga? Kira-kira jawaban kita apa, Pak? Ya nek bisa sembuh karo swarga to ya Rasul. Ya. Saya belum membaca analisa para ulama, tapi saya punya punya sebuah analisa sendiri terhadap hadis ini. Jadi begini. Kemungkinan, sekali lagi kemungkinan bisa salah. Kemungkinan ini orang biasa, perempuan biasa, perempuan yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Dia orang yang tidak terkenal, nggak punya peran, nggak punya kiprah. Pintu surga buat dia saat itu adalah bersabar. Dengan kata lain, kalau perempuan ini sembuh, nggak terlalu banyak manfaat, gitu loh. Maka Rasul menawarkan kepada dia, pengen sembuh apa pengen surga? Amalan kamu yang utama adalah kamu sabar terhadap penyakit kamu. Ini pintu surga kamu. Sebab kalau kamu sembuh, kamu juga nggak punya amalan apa-apa. Kamu nggak dapat peluang sabar, gitu loh. Akhirnya perempuan ini mengatakan, baiklah ya Rasulullah, kalau memang begitu, aku tak sabar aja, sakit nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak Rasul menawarkan kalimat itu kepada Abu Bakar As-Siddiq waktu sakit? Abu Bakar sakit, didoakan sembuh. Ali bin Abi Thalib sakit, didoakan sembuh. Kenapa Rasul nggak menawarkan kayak gitu? Kenapa? Sembuhnya Ali, sehatnya Abu Bakar lebih banyak manfaatnya daripada sakitnya, kan gitu? Ya, maka Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku tak peduli sehat atau sakit, kaya atau miskin, karena aku tak tahu mana di antara keduanya yang akan mendekatkan diriku kepada Allah. Sakit. Gara-gara sakit, ini ada penjahat Pak, ada koruptor, ada tukang begal, pokoknya penjahat lah, tiap hari isinya dosa dan maksiat. Gara-gara sakit dia jadi kemudian tobat, gara-gara sakit dia jadi nggak bisa maksiat, gara-gara sakit dia makin dekat kepada Allah. Kalau memang begitu, mendingan sakit daripada sembuh. Jangan minta sembuh. Iya, kenapa? Sakitnya menjadi pintu surga dia. Tapi kalau jenengan kok gara-gara sakit jadi nggak bisa ke masjid, gara-gara sakit jadi nggak bisa mengikuti pengajian, gara-gara sakit nggak bisa mengambil tugas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga mencari maisha untuk anak istri, gara-gara sakit jadi nggak bisa silaturahmi, bakti kepada orang tua, mintalah kesembuhan kepada Allah, karena sehat kita ternyata lebih banyak manfaatnya daripada sakitnya. Ya, makanya kalau ada koruptor sakit, bagusnya nggak usah didoakan sembuh, gitu loh. Ya, kenapa? Itu pintu tobat dia, gitu loh Pak, menggugurkan dosa-dosa dia. Wes ben sakit, ya daripada sembuh cuman korupsi lagi, gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Lo baik Pak, doanya kayak gitu Pak. Ya Allah, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa dia kebanyakan ya Allah, gitu loh. Ya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, jadi intinya masing-masing kita itu memiliki andalan yang berbeda-beda. Nah, sebagai sebuah penguat, ada riwayat yang Masya Allah ini ya, riwayat yang menjadi penting bagi kita untuk kita pahami. Jadi kisahnya adalah ketika Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini kan beliau seorang ulama, kerjaannya tiap hari cuman taklim terus, nulis buku, taklim, ngajar, taklim, ngajar. Waktu dia habis untuk
nulis taklim mengajar, nulis taklim mengajar. Suatu hari ada teman baik dia, sahabat dia. Sahabat ini, ya kawan baiknya Imam Malik ini, sukanya ibadah, zikir doa, puasa sunnah, bangun malam dan lain sebagainya. Ya, maka suatu hari sahabatnya ini kemudian mengatakan, wahai Imam Malik, keadaan masyarakat sudah kacau, maksiat di mana-mana. Sudahlah kamu jangan taklim terus. Ayo kita uzlah, kita tinggalkan kerumunan manusia, kita ngumpet, kita beribadah kepada Allah saja. Kita jauhi kejahatan dan kerusakan manusia. Ya, ini nasihat kawannya supaya tidak banyak bergaul dengan masyarakat. Lebih baik kita uzlah. Uzlah itu menyendiri maksudnya, Pak. Maka Imam Malik kemudian membalas surat temannya tadi dan mengatakan, ya, innallaha fataha abwabal a'mal 'alal 'abdi kama fataha abwabar rizki. Sesungguhnya Allah membagi pintu-pintu amal kebaikan, pintu-pintu ibadah kepada para hambanya sebagaimana Allah membuka pintu rezeki. Pintu rezeki manusia sama atau beda, Pak? Beda-beda ya tadi ya. Ada yang jadi tukang, ada yang jadi direktur, ada yang macam-macam. Itulah cara Allah membagi dan masing-masing bisa hidup karena perbedaan tadi. Ya, maka kata Imam Malik, begitulah ibadah yang Allah berikan kepada kita beda-beda. Ya. Ada kata Imam Malik, wa minhum man futiha lahul qiyam wa lam yuftah lahu siyam. Ada yang kalau bangun malam kuat tapi enggak kuat untuk berpuasa. Ada yang puasanya itu Senin Kemis Daud dia kerjakan tapi sedekah, enggak punya harta. Ada yang kalau suruh sedekah jor-joran luar biasa tapi disuruh puasa mana tahan dia, ya. Nggak apa-apa, masing-masing orang punya amalan yang diandalkan dan itu berbeda-beda. Ya, contohnya nih Pak, ada barangkali dia kalau sedekah itu nyah-nyoh, didatangi siapa saja yang minta donasi nyah-nyoh, ya, tapi disuruh puasa nggak kuat dia. Wong dia itu pengusaha kuliner, tiap hari bikin resep, nyicipi menu gitu kan, ya, tamunya banyak, ya kudu mangan gitu kan, ya, dan amalan dia jangan puasa. Orang kaya itu amalannya apa? Sedekah. Pejabat penguasa kok amalannya hifdzul Quran. Itu anak SD aja bisa. Ya, kalau pejabat penguasa amalannya apa? Bikin aturan, tanda tangani. Anak-anak harus ngaji, tanda tangani gitu ya. Itu hasilnya dahsyat sekali. Itu sama seperti dokter tugasnya mengoperasi. Dokter kok tugasnya bersih-bersih selokan itu ya bisa dikerjain sama orang lain gitu loh. Orang kaya kok ibadahnya wirid terus gitu kan, duitnya ditumpuk. Ini rugi gitu. Orang kaya itu ibadahnya adalah bangun malam, banyak sedekah hartanya, ya. Di antara mereka ada yang masya Allah ya, kalau pengajian semangat, kalau kotak infak lewat pura-pura merem, itu ya ada gitu kan, ya. Ini kalau kita melihat yang begitu jangan disalahkan, jangan diremehkan. Boleh jadi dia punya sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ini loh Pak, ya. Maka kata Imam Malik, ya, adapun aku telah diberi kemampuan oleh Allah untuk menulis, mengajar, taklim, menyebarkan ilmu, dan aku telah ridho dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Silahkan engkau beribadah dengan caramu, biarkan aku beribadah dengan caraku. Masing-masing itu ada kebaikan di dalamnya, tidak perlu saling merendahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita akan punya optimisme mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting simpanan kita ini diperbanyak. Enggak apa-apa enggak kelihatan orang, Pak. Enak loh ya, punya simpanan yang nggak kelihatan orang itu enak Pak. Ya, gayanya cuma naik sepeda ontel, datang ke masjid yang lagi direnovasi, kemudian bilang Pak ini masjid butuh biaya berapa, boleh nggak saya ikut donasi? Oh silahkan. Wah, dia datang naik beca, bawa duit 1 karung gitu loh ya, 1 karung semen itu loh Pak, diuntel-untel, orang nggak ngerti. Tolong Pak terima ya, jenengan ngelihat bapak tua pakai baju murahan kok ngasih infak 1 karung semen uang isinya 500 juta, penasaran nggak Pak? Ki wong gaweannya apa ya gitu kan
Pak, boleh tahu nggak sih Pak, kami awalnya nggak percaya ngeliat Bapak kayak begini, kesini kemarin naik sepeda ontel, kok sedekahnya 500 juta, Bapak itu jadi pekerjaannya apa toh? Gitu ya. Enggak kok Mas, cuman punya kebun sawit 1000 hektar aja. Najuban nggak Pak? Ya, orang yang kok kayaknya biasa-biasa aja, kok hidupnya makmur gitu Pak. Anaknya pinter-pinter, padahal cuma tukang beca, gitu. Kok anaknya jadi orang hebat, padahal dia cuma petani miskin. Ini amalannya apa ini? Mesti ada sesuatu, gitu nggak Pak? Ya, sama kayak kita ngeliat ada orang yang punya gedung, punya hotel, punya ini punya itu, tapi masuk penjara, utangnya puluhan miliar. Ini jane gaweannya apa toh, gitu loh. Ya, artinya apa? Sama, kita ngeliat ada orang yang kelihatannya Masya Allah, tapi kok hidupnya bermasalah terus gitu. Ternyata banyak dosanya, ternyata banyak dosa tersembunyi yang dilakukannya. Sebagaimana kalau kita ngeliat orang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kok kelihatannya suksesnya luar biasa, infaknya di atas rata-rata, padahal cuman kita lihat petani biasa. Ya, pasti dia punya amalan tertentu. Betapa indahnya kalau kita nanti di hari kiamat saat menghadap Allah, nggak ada yang tahu-tahu kita sudah di surga paling depan. Dan salah satu dialog di akhirat nanti adalah ketika seorang kawan ketemu dengan kita di surga dan dia nanya, loh, nggak nyangka kamu kok di surga, kamu dulu amalannya apa sih? Itu dalam Quran begitu Pak. Dialognya apa? Nanya, dulu kamu apa sih? Perasaan kamu tuh ahli maksiat, perasaan kamu itu dosanya banyak banget, kok bisa di surga ngalahin saya? Ya, maka Rasulullah menceritakan besok ada 2 penghuni surga yang tersenyum ketika ketemu. Kenapa? Karena yang satu pernah membunuh yang satu. Ya, jadi dua-duanya masuk surga. Yang satu pembunuh, yang satu terbunuh. Nah, yang terbunuh ini kan udah masuk surga duluan, dia mati syahid. Ya, kok ketemu sama pembunuhnya di surga? Makanya kemudian yang terbunuh mengatakan, loh, kamu kan dulu yang bunuh saya. Betul Mas, tapi habis itu saya tobat, saya masuk Islam, saya bergabung dengan kaum muslimin, dan akhirnya saya terbunuh di jalan Allah. Oh, wah beruntung kamu ya, gitu ya. Ya, padahal dulu kamu udah bunuh saya loh, gitu loh. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya teringat kisah seorang bandar narkoba. Pernah dengar namanya Pak Freddy Budiman? Divonis hukuman mati. Saking kejahatannya luar biasa. Tapi di penjara ketemu ustadz, ketemu kiai, ya, tobat, sadar. Dan apa yang terjadi? 3 hari sebelum dia dieksekusi, sebelum dia ditembak mati, dia bisa menghatamkan Quran 2 kali, 30 juz 2 kali. Isinya cuma nangis saja, bukan karena sedih berpisah dengan dunia, dia bergembira akan segera berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan detik-detik sebelum peluru itu menancap dadanya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Itu saya membayangkan besok di akhirat, ya, ketemu dengan anak buahnya yang mati duluan waktu digerebek gitu Pak, ya. Ya. Terus nanti naudzubillah misalnya anak buahnya masuk neraka. Kaget, loh, bos, kok ente di surga? Gimana ceritanya? Gitu loh, ya. Wah, curang aku di sini, begitu ya. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu dalam Al-Quran dialog-dialog gitu ada. Pak, Bu, orang kalau sudah di surga pengen jalan-jalan ke neraka nggak Pak? Hah? Orang kalau sudah di surga pengen jalan-jalan ke neraka nggak? Masih kepengin. Lihat dalam surat Asy-Syura, ya, ayat 50, 51, 52 dan seterusnya itu ya. Surat Asy-Syu'ara. Ya. Itu nanti salah satu adegan di surga tuh kita ngobrol, ya. Fi jannatin di atas sa'alun, ya. Jadi di surga duduk bertelakan di atas permadani ngobrol. Kemudian dia mengatakan, "Innika nalikorin." Aku punya teman waktu di dunia. Temanku tuh suka ngebully aku. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. A idza mitna wa kunna turaba a inna lamadinun. Teman saya itu suka mengatakan, kamu masih percaya sama surga? Dikit-dikit bicara neraka, dikit-dikit neraka. Neraka itu nggak ada, gitu kan ya. Teman saya itu suka ngajak saya korupsi, suka ngajak saya melakukan ini itu dan sebagainya. Ya, dia suka mengatakan begitu. Terus temannya mengatakan, ya,
hal antum muttaliun, kamu pengen ngelihat nggak nasib dia? Loh, bisa tuh, bisa. Fattola, akhirnya apa? Kawan yang sudah di surga ini minta izin kepada Allah, pengen ketemu temen sekantornya, Pak. Ya, teman sekantor yang suka ngajakin korupsi, ngajak nakal, ngajak nggak sholat, ngajak mabuk, ngajak macam-macam. Fattola, akhirnya ditengok. Faro'ahu fi sawail jahim. Dia ngeliat temennya tadi sedang berteriak-teriak, menjerit karena terbakar api neraka. Temennya ditengok sama kawannya yang dari surga, ditengok, seneng nggak kira-kira, Pak? Wah, enek koncoku gitu ya. Kali-kali aja aku mau diselamatin, dibawain apa gitu ya. Ternyata begitu ditengok ya, kawan yang dari surga bilang ya, tallahi in kitta laturdin. Ya, untung aja dulu aku dunia nggak ikut-ikutan kamu. Ya, hampir aja aku jadi bolongmu. Untung waktu kamu ngajak korupsi aku nggak mau ikut-ikutan. Untung waktu ngajak kamu minta aku supaya nggak usah sholat, aku abaikan. Falaula nikmatur rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat karunia yang Allah berikan kepadaku, aku sudah gabung sama kamu. Untung dulu ada ustadz yang ngajak aku ngaji. Untung waktu itu aku mau ke bar, ditarik sama ustadzku untuk ikut pengajian malam ini, gitu ya. Ya, falaula nikmatur rabbi lakuntu minal muhdarin. Ini masya Allah ya, dialog-dialog ini nanti akan banyak kita saksikan pada saat kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poinnya berbicara tentang memilih amalan terbaik di akhir zaman berarti apa? Masing-masing kita ayo melihat apa potensi yang paling mungkin untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ujian kita beda-beda, Pak. Ada yang diuji dengan anak yang banyak, nakal-nakal, butuh pengorbanan luar biasa. Ya, saya kalau menghadapi anak-anak itu, saya bilang begini, anak-anak sing rodok berung, Pak, sing anak-anak zaman sekarang kan kayak begitu. Saya bilang, nak, bapak ngelihat, abi ngelihat kamu itu seperti soal ujian yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Kok soal angel banget gitu ya. Pengennya sih ngerobek-ngerobek soal itu, Pak, gitu ya, nggak dikerjain. Tapi abi melihat kamu itu ada titipan Allah. Allah pengen lihat apa sikap saya sebagai orang tua ngelihat anaknya yang tidak sesuai dengan harapan. Kan begitu, Pak? Ya. Apa sikap kita dapat pekerjaan dan hasil yang tidak sesuai dengan impian? Apa sikap seorang suami dapat istri yang nggak sesuai dengan apa yang diangankan? Ya. Maka ini semua adalah medan ujian. Ada orang yang masuk surga karena dia begitu sabar dan tahan dengan omelan istrinya. Gitu loh, ya. Ini bapak-bapak jangan dianggap remeh. Ini amalan yang pahalanya besar banget loh, Pak. Ya, diomeli, diem aja gitu. Itu amalan yang utama. Ibu-ibu, nah ini dia. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diingatkan Rasulullah, pintu surga itu ada banyak. Siapa yang ahli sholat akan masuk dari pintu sholat. Siapa yang ahli jihad akan masuk dari pintu jihad. Siapa yang ahli som akan masuk dari pintu Rayhan, ya, Ar-Rayyan. Siapa yang ahli sedekah akan masuk dari pintu sedekah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ada nggak yang bisa masuk dari semua pintu itu? Ada. Dan kamu termasuk yang akan masuk dari semua pintu. Orang itu, Pak, kalau bisa diizinkan masuk dari semua pintu, itu seakan-akan surga milik dia. Kenapa? Bebas mau masuk dari depan, dari samping, dari belakang, lewat jendela juga boleh. Wong rumahnya dia kok, Pak. Ya. Nah, tapi kalau hanya dibolehkan dari tempat tertentu, berarti jenengan cuma tamu, Pak. Ya. Jenengan boleh nggak jadi tamu kok maunya lewat pintu belakang gitu? Nggak boleh, Pak. Lewat sini, Pak, ya. Nah, itu berarti tamu gitu loh, ya. Artinya kalau kita dibatasi hanya dari satu pintu, seakan-akan surga itu, ya, tentu nilainya berbeda dengan yang dibebaskan. Dan khusus buat ibu-ibu ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktunya, wa shamat Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, ya, tidak membuka auratnya, wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya, qilalah, akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga terserah dari pintu mana saja. Ya, sholat 5 waktu kayaknya para ibu-ibu pasti sholat semuanya.
Puasa di bulan Ramadan kalau nggak ada halangan, saya yakin puasa semuanya. Menutup aurat, insya Allah rata-rata menutup aurat semua. Ambuh yang nomor 4 ini ya. Jahat, taat kepada suaminya, ini pekerjaan paling berat bagi kaum wanita. Ya, pekerjaan yang dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, pekerjaan yang paling berat. Ya. Karenanya itu menjadi jaminan untuk dapat surga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi para suami juga perlu ingat, sabarnya Anda menghadapi omelan istri itu juga pintu surga. Karena memang wanita, Pak, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulutnya di depan otaknya. Iya, ngomong dulu mikir belakangan. Itu yang bikin laki-laki sakit hati. Tapi jangan baper kalau diomongin kayak gitu, cukup dianggukkan ya. Rasulullah itu sabarnya dengan Ibunda Aisyah luar biasa. Suatu hari Ibunda Aisyah itu marah itu sampai mengatakan, "Kamu nabi kan?" Itu kalau pakai bahasa akidah kafir nggak Pak ngomong gitu Pak? Ya, tapi ini bukan kekufuran, ini ekspresi seorang perempuan yang lagi kecewa, sakit hati, ngomel kepada suami. Rasul nggak marah digitukan, gitu ya. Nah, ini lagi-lagi sebuah amalan yang luar biasa. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masing-masing kita oleh Allah dibukakan pintu yang berbeda-beda. Ada yang diuji hartanya, ada yang diuji fisiknya, ada yang diuji istrinya, ada yang diuji mertuanya. Masing-masing memiliki ujian yang berbeda. Tugas kita adalah lulus di setiap jenjang ujian kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Poinnya ada pada mari kita memiliki simpanan sebanyak-banyaknya